Meski begitu, mereka hanya mampu membukanya sedikit saja. Adapun mereka yang benar-benar bisa membuka gulungan kedua dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada 3 orang, termasuk dirinya sendiri. Hanya ketiganya yang bisa membuka gulungan kedua sepenuhnya. Wajah Su Ting pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan banyak keringat mengucur. Matanya linglung saat dia menatap gulungan yang terbuka sedikit. Dia merasakan aura ganas keluar dari lubang kecil di gulungan itu, dan aura itu ingin melahapnya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang ditekan di dadanya. Dia ingin mengeluarkan suara gemuruh untuk melepaskannya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Raungan yang datang dari zaman kuno bergema di telinganya. Kemudian angin kencang bertiup ke arahnya, menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar. Dia kesurupan dan mendapat ilusi bahwa dia adalah perahu kesepian yang berjuang di tengah ombak yang bergejolak. Namun, Su Ting adalah junior berbakat dari keluarga Su di planet Donglin. Dia telah memasuki kolam surgawi, tempat wilayah kekuasaannya melebur, tetapi dia memperoleh asal-usul surgawinya. Jika dia berada di dunia kultivasi kuno, dia akan menjadi seorang surgawi sejati. Saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Di bawah situasi putus asa ini, dia menekan rasa takut di hatinya saat dia menatap gulungan itu, dan tangannya yang gemetar perlahan membukanya. Adegan ini menyebabkan mata Li Yunzi berbinar dan menunjukkan sedikit kekaguman. Dia berpikir, Su Ting adalah salah satu dari sedikit kultivator yang dapat memahami gulungan pertama dalam waktu 4 detik. Biasanya, ketika kultivator seperti dia membuka gulungan kedua, mereka hanya dapat membukanya 40%. Saya hanya tidak tahu seberapa besar dia bisa membukanya. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan dingin menatap Su Ting. Tangan Su Ting semakin gemetar. Setiap kali dia membuka gulungan itu sedikit lagi, aura ganasnya menjadi semakin kuat. Dia merasa seolah-olah sedang memegang binatang purba di tangannya dan akan membuka segelnya agar binatang itu bisa melahapnya. Waktu perlahan berlalu saat gulungan itu semakin terbuka di tangan Su Ting yang gemetar. Pakaiannya basah oleh keringat dan wajahnya pucat. Su Ting telah membuka gulungan pertempuran sekitar 40%, dan niat pertempuran yang datang dari gulungan itu sudah sangat kuat. Badai muncul dan menyapu, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Semburan cahaya hitam datang dari gulungan itu dan menyelimuti Su Ting. Pikiran Su Ting bergetar, tetapi ada kekuatan pantang menyerah di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya saat semua energi asal-usulnya melonjak dan dia tanpa ampun membuka gulungan itu. Terdengar bunyi gedebuk saat dia membuka gulungannya 70%. Li Yunzi tiba-tiba berdiri dan keterkejutan yang tak terbayangkan memenuhi matanya. Tepat pada saat pertarungan terbuka 70%, auman binatang datang dari dalam. Kabut hitam dalam jumlah besar keluar dan berubah menjadi binatang raksasa yang berusaha melahap Su Ting. Tunggu sebentar. Ada antisipasi di mata Li Yunzi. Tubuh Su Ting gemetar. Saat binatang buas itu menyerangnya, dia batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Terdengar suara letupan dan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Sambil tersenyum sedih, dia mendarat lebih dari 100 kaki jauhnya dengan bunyi gedebuk. Adapun gulungan pertempuran, segera menutup dan melayang di udara. Seolah-olah kejadian tadi tidak terjadi. Li Yunzi menghela nafas. Su Ting ini mampu membuka gulungan itu 70%. Meskipun dia tidak mampu melawan binatang buas di dalam gulungan pertempuran, dia sudah menjadi individu yang sangat luar biasa di antara orang-orang yang telah mencoba membuka gulungan pertempuran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan gulungan itu terbang menuju Wang Lin. Li Yunzi dengan murung berkata, "Sumu, giliranmu." Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengambil gulungan pertempuran dan menatap Li Yunzi. Dia tidak ada hubungannya dengan Li Yunzi, jadi Li Yunzi pasti punya motif lain karena ingin dia mengamati gulungan kedua. Sekarang dia melihat keadaan Su Ting yang menyedihkan, dia bahkan lebih yakin. Yang paling penting, Wang Lin dengan jelas melihat bahwa potongan sumber asal yang diperoleh Su Ting dari gulungan pertama diambil oleh binatang itu ketika melahapnya. Gulungan pertempuran ini menarik. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia mengambil gulungan pertempuran dan tiba-tiba membukanya. Gulungan pertempuran tiba-tiba dibuka oleh Wang Lin. Aura kuno yang ganas itu melonjak ke arah Wang Lin seolah ingin melahapnya.
Li Yunzi menatap Wang Lin. Sebenarnya meskipun Li Yunzi awalnya menghargai Wang Lin, ekspektasinya tidak tinggi. Wang Lin bukanlah anggota non-keluarga pertama yang diizinkannya melihat gulungan pertempuran. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, paling banyak mereka hanya berhasil mendapatkan mayoritas. Tidak ada yang bisa membukanya sepenuhnya. Namun, pemandangan yang terjadi di hadapannya menyebabkan kesan Li Yunzi terhadap Wang Lin berubah drastis. Wang Lin mampu menetapkan syarat dan meminjam King Sui untuk menekannya. Semua ini terdengar sederhana, tetapi berapa banyak orang di dunia kultivasi yang dapat menangkap peluang ini dengan begitu sempurna. Terlebih lagi, berapa banyak orang di dunia kultivasi yang berani melakukan hal seperti itu di hadapannya. Dibandingkan dengan Suting, dia mengharapkan lebih banyak dari penampilan Wang Lin. Aura kuno yang ganas yang mengelilinginya tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. Dalam pandangannya, ini tidak sekuat aura dewa kunonya. Itu seperti seekor binatang kecil yang mengaum di hadapannya. Tidak peduli seberapa kerasnya ia mengaum, ia tetap lemah. Wang Lin dengan tenang membuka gulungan itu. Saat dia membukanya, aura ganas menjadi lebih kuat dan berubah menjadi hembusan angin yang menyapu Wang Lin. Namun hembusan angin ini tidak mampu menggerakkan Wang Lin sama sekali. Pupil mata Li Yunzi menyusut dan bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Pada saat ini, sebagian besar asal-usul surgawi Suting telah runtuh. Dia memandang Wang Lin dengan kebencian yang tak ada habisnya dan emosi yang kompleks. Tindakan Wang Lin tidak cepat. Setelah membuka gulungan itu 30%, dia mendengus dingin. Tidak ingin membuang waktu lagi, dia tiba-tiba membuka gulungannya 70%. Saat ini, binatang yang melahap Suting terbentuk dengan raungan menggelegar dan berusaha melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap binatang yang berlari ke arahnya dan berteriak, "Binatang terkutuk, kamu berani." Raungan ini seperti guntur yang membelah langit dan bergemuruh melintasi planet kultivasi. Bahkan puncak gunung tempat Wang Lin berdiri bergemuruh dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Retakan muncul di bumi di dekatnya, membentuk celah besar. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator yang kuat, Wang Lin mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapinya, tetapi roh binatang purba ini tidak cukup untuk menggoyahkan pikiran Wang Lin. Saat ini, Wang Lin adalah dewa kuno. Selain itu, dia bukanlah dewa kuno biasa melainkan dewa kuno kerajaan bintang 5. Binatang buas itu mengaum dan kemudian merintih, lalu tubuhnya yang menyerang Wang Lin berhenti. Ketakutan memenuhi mata binatang itu. Ia ketakutan dengan kata-kata yang diucapkan Wang Lin sebelum gulungan itu. Pada saat itu, ia merasakan aura yang membuatnya gemetar di hadapan kultivator ini. Ia ingat dengan jelas bahwa aura ini adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi. Pemandangan luar biasa ini membuat mata Li Yunzi melebar. Bahkan dengan kultivasi Li Yunzi, dia terkejut, tetapi segera hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Sumu ini mampu membuat roh binatang mundur ketakutan. Satu-satunya orang di keluarga Zhan saya yang bisa melakukan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya adalah leluhurnya, Zhan Xingye. Li Yunzi mengabaikan segalanya dan menatap Wang Lin. Suting mengepalkan tinjunya, tetapi keterkejutan di matanya sangat kuat. Wang Lin membuka gulungan itu tanpa ragu-ragu setelah dia mengeluarkan suara gemuruh itu. Ada karakter pertempuran yang sangat flamboyan di gulungan itu yang tampak seperti akan terbang keluar dari dalam. Itu menakjubkan. Aura kuno berasal dari kata pertempuran, dan pada saat itu, ada bayangan pertempuran Dao di setiap matanya. Pada saat ini, pandangan Wang Lin kabur dan dia tenggelam ke dalam wilayah aneh ini. Itu masih merupakan ruang tak berujung dengan lelaki tua berpakaian putih itu. Namun, kali ini lelaki tua itu sedang duduk, dan tangan kanannya terus menggambar kata pertempuran di kehampaan. Orang tua ini mencapai alam void dan memahami batas dunia. Saya tidak meninggalkan keturunan, dan seluruh kultivasi saya ditarik ke dalam kata pertempuran. Pada saat ini, sebelum saya mencoba untuk mendobrak ujung dunia, saya meninggalkan 6 battle scroll ini jika saya gagal dan kehilangan nyawa saya. Jika seseorang di masa depan mendapatkan keenamnya, maka mereka akan menjadi pewaris orang tua ini. Saat lelaki tua itu bergumam, tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Ada ribuan kata pertempuran, dengan berbagai ukuran di sekelilingnya. Orang tua itu menunjuk dengan jari ini dan kemudian semua kata yang dipenuhi dengan niat bertarung bergabung menjadi satu kata di hadapan orang tua itu dalam sekejap mata. Pertarungan. Suara lelaki tua itu tenang, tetapi saat dia mengucapkan kata itu, kata pertempuran bergetar, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan masuk ke dalam kehampaan.
Tubuh Wang Lin gemetar saat bayangan pertempuran Dao menghilang dari matanya dan dia terbangun. Li Yunzi segera berjalan. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata dengan mendesak, apakah kamu melihatnya? Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan mengangguk. Saat dia hendak berbicara, Li Yunzi melambaikan lengan bajunya. Tubuh Su Tiang yang jaraknya lebih dari 100 kaki tersapu oleh hembusan angin kencang dan terlempar sejauh beberapa kilometer. Li Yunzi menekan kegembiraan di hatinya dan berkata, sekarang ceritakan padaku apa yang kamu lihat. Wang Lin perlahan berkata, warisan. Warisan, itu memang warisan. Hilangnya leluhur pasti ada hubungannya dengan warisan ini. Ekspresi Li Yunzi berubah. Dia secara alami memiliki metode untuk mengetahui apakah Wang Lin mengatakan yang sebenarnya, tapi semua ini tidak ada gunanya sekarang. Mampu mengucapkan kata, warisan, sudah cukup sebagai bukti. Ketika leluhur Zhan Xingye melihat gulungan pertempuran kedua, dia mengatakan hal serupa. Episode 949 Panduan Neter. Saat itu, leluhur Zhan Xingye, setelah bertahun-tahun memahaminya, akhirnya membuka gulungan pertempuran ketiga. Namun, setelah mengamati gulungan ketiga, ekspresinya sangat aneh. Dia melakukan kultivasi pintu tertutup dengan gulungan ketiga selama 1000 tahun dan tidak pernah keluar selama waktu itu. Suatu hari, setelah 1000 tahun, klan tersebut hanya menemukan gulungan ketiga dan sebuah batu giok di tempat dia melakukan kultivasi pintu tertutup, tetapi tidak ada jejak leluhur. Jika bukan karena leluhur yang menghilang, bahkan kuil surgawi guntur pun tidak akan berani memprovokasi keluarga Zhan saya. Bahkan keluarga kultivasi kuno itu tidak akan berani melakukannya. Ketika leluhur ada di sana, kehormatan keluarga Zhan saya tetap kuat. Namun, semua ini berubah setelah leluhur menghilang. Generasi keturunan memiliki harapan untuk menemukan leluhur. Leluhur belum mati. Jika tidak, tanda hidupnya akan rusak. Ratusan pikiran terlintas di benak Li Yunzi. Ada 3 orang di keluarga Zhan yang bisa membuka gulungan kedua, tapi tidak ada yang bisa membuka gulungan ketiga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun. Bahkan junior di keluarga pun tidak mengetahui hal ini. Mereka semua mengira Li Yunzi dan para tetua keluarga dapat melihat gulungan ketiga. Bahkan Zhan Kongli pun memikirkan hal yang sama. Li Yunzi tersenyum kecut. Dia sadar bahwa meskipun ada 3 orang dalam keluarga yang bisa membuka gulungan kedua, mereka hanya bisa memahaminya. Tak satu pun dari mereka yang bisa sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya seperti yang bisa dilakukan Sumu. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan bahkan tidak ada hubungannya dengan bakat. Adapun apa sebenarnya alasannya, Li Yunzi tidak dapat memahaminya. Li Yunzi merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, Sumu, berapa harga yang harus saya bayar agar Anda dapat melihat gulungan ketiga? Berbicara, kenyataannya, dia masih punya agenda pribadi. Selain mencari leluhur, ada pesan yang tertinggal di batu giok peninggalan leluhur. Jika ada orang di keluarga Zhan saya yang bisa mendapatkan warisan, mereka akan bisa mencapai puncaknya. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya seharusnya tidak dapat membuka gulungan ketiga. Ketika dia mengamati gulungan pertempuran kedua itu, sumber energi asal memasuki mata ketiganya. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, jadi Anda harus mencobanya. Saya, Li Yunzi, akan berusaha memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Tangan kanan Li Yunzi menyentuh titik di antara alisnya dan sebuah gulungan segera terbang keluar dari sana. Gulungan ini adalah gulungan pertempuran ketiga. Li Yunzi menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil Battle Scroll ketiga dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Saat dia meraihnya, dia merasakan aura yang membuat pikirannya bergetar. Aura ini jauh lebih kuat dari gulungan kedua. Saya benar-benar tidak bisa membuka gulungan ini. Mata Wang Lin berkedut dan dia merasakan bahaya yang mengejutkan dari gulungan itu. Dia punya perasaan jika dia membuka gulungan itu, meskipun itu hanya sepotong, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Senior Li Yunzi, saya tidak ingin bunuh diri. Saya tidak akan membukanya. Jika saya membukanya, tidak ada kemungkinan saya selamat. Wang Lin memandang Li Yunzi dan mengirimkan gulungan ketiga kembali. Ekspresi Li Yunzi merosot. Namun, senior Li Yunzi bisa santai. Junior juga ingin melihat apa yang ada di dalam Battle Scroll ketiga. Jika suatu hari nanti kultivasi saya cukup kuat, saya akan datang dan mencari senior untuk melihat gulungan itu. Jika saya membukanya sedikit dan mati terhadap auranya, maka senior harus mencari orang lain.
Wang Lin mundur beberapa langkah dan berbicara dengan tenang. Dia tahu Li Yunzi tidak akan menyerangnya. Tentu saja, bahkan jika pihak lain benar-benar tidak bermoral dan menyerang, Wang Lin sudah bersiap sebelumnya. Meskipun dia tidak akan memenangkan pertarungan, dia masih bisa melarikan diri dan menunda sampai King Sui tiba. Saat Li Yunzi menatap Wang Lin, ratusan pikiran terlintas di benaknya. Dia secara alami mengetahui bahaya dari gulungan ketiga. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang yang mencoba membuka gulungan ketiga semuanya langsung binasa. Bahkan dia masih belum berani membuka gulungan ketiga. Selain itu, Sumu ini telah mencapai prestasi besar bagi All Heaven. Jika dia benar-benar menjebak Sumu ini atau jika Sumu benar-benar mati karena melihat gulungan ketiga, maka Master Flamespark mungkin akan ikut campur. Meski begitu, Li Yunzi tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa Master Flamespark tidak akan melawannya selama perang ini hanya demi seorang junior. Namun, yang membuatnya peduli adalah King Sui. Dari sudut pandangnya, King Sui adalah orang gila. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan masalah tentang Sumu dengan amarah. King Sui bersedia bertarung melawan Dewa Darah demi Sumu. Dia bersedia membunuh anggota kuil surgawi Guntur selama penganugerahan surgawi. Jika saya memaksa Sumu ini untuk tetap tinggal, maka saya akan mengundang masalah. Ekspresi Li Yunzi muram. Dia juga ragu-ragu karena dia merasa Sumu tidak mudah dipenjara seperti yang dia harapkan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang saya temui yang dapat melihat domain di dalam gulungan itu adalah Sumu. Jika dia mati, maka saya tidak tahu kapan saya bisa menemukan yang lain. Lebih baik menjalin hubungan baik dengannya. Saat Li Yunzi merenung, dia tertawa dan kekaguman memenuhi matanya. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus, tidak gegabah sama sekali. Anda layak menjadi guntur surgawi seluruh langit saya. Sumu, meskipun keluarga Zan saya tidak memiliki mantra seperti keluarga Siang untuk membantu Anda menghidupkan kembali fragmen jiwa Anda, kami memiliki mantra yang membantu memperkuat jiwa. Di masa depan, ketika Anda datang mencari lelaki tua ini untuk melihat gulungan ketiga, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil kerugian. Aku akan mengajarimu mantra ini. Saya juga berjanji untuk membantu Anda dalam satu hal dengan seluruh kekuatan keluarga Zan selama itu adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh keluarga Zan saya." Li Yunzi telah membuat janji besar. Wajah Wang Lin menunjukkan rasa terima kasih dan dia dengan hormat berkata, "Terima kasih, senior. Senior dapat yakin tentang masalah ini." Li Yunzi tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Lupakan. Karena kamu punya janji dengan King Sui, kamu harus pergi." Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Setelah mundur beberapa langkah, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Saat Wang Lin pergi, ekspresi Li Yunzi menjadi suram dan dia bergumam, "Tuan Flamespark tidak akan berselisih denganku mengenai masalah sepele seperti itu, tapi ada King Sui. Namun, King Sui tidak akan hidup lama. Setelah itu King Sui sudah mati, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri dariku, Sumu." Setelah Wang Lin meninggalkan planet kultivasi ini, ekspresinya menjadi suram. Ketika Li Yunzi memanggilnya, dia harus datang, kalau tidak dia akan menyinggung perasaan Li Yunzi. Jika dia ingin meminjam kekuatan All Heaven untuk menghindari krisis di masa depan, dia harus menanggapi panggilan Li Yunzi. Apalagi keduanya masih menjaga hubungan, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak datang. Karena dia tidak punya pilihan selain pergi, maka dengan kelicikan Wang Lin, tidak mungkin dia tidak membuat persiapan apapun. Bahkan jika King Sui tidak menyebutkan masalah menemukannya dalam 10 hari, dia masih akan meminta bantuan King Sui. Terlebih lagi, ketika Wang Lin menganalisis situasinya, datang menemui Li Yunzi bukannya tanpa manfaat. Kenyataan membuktikan analisisnya benar. Dia tidak hanya memperoleh lebih banyak sumber energi asal dan mempelajari asal mula Battle Scroll, dia juga memperoleh bola darah Lo Fu. Jika dia tidak datang menemui Li Yunzi, masalah di masa depan akan lebih parah dari sekarang. Bagaimanapun, Li Yunzi adalah salah satu monster tua di seluruh langit. Saat dia terbang, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia mencibir saat dia menghilang di antara bintang-bintang. Setelah menemukan batu besar mengambang di angkasa, Wang Lin duduk, menunggu King Sui. Beberapa hari kemudian, riak muncul di hadapan Wang Lin, dan King Sui keluar. Saat dia muncul, dia mengeluarkan aroma darah yang kuat. Di belakang King Sui ada kepala dengan wajah penuh keputusasaan. Setidaknya ada 100 orang melayang di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum masam. Tingkat kultivasi King Sui bahkan lebih tinggi daripada 10 hari yang lalu.
Jelas sekali dia telah melahap banyak kultivator. Orang-orang ini semua adalah kultivator alam pembantaian yang pandai bersembunyi. Jika kita ingin memasuki alam pembantaian, kita membutuhkan kepala ini. Saat King Sui berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Kepala di belakangnya terbang dan membentuk lingkaran. Panduan neter mantra surgawi. Tangan King Sui membentuk segel. Energi asal celestialnya melonjak dan dia menunjuk dengan jarinya. Salah satu kepala meledak menjadi kabut berdarah dengan keras. Kemudian ini berlanjut, dan segera, 100 kepala itu roboh. Kabut darah tebal mengelilingi area tersebut. King Sui melambaikan tangan kanannya dan kabut darah mulai berputar semakin cepat. Tangisan sedih jiwa para kultivator datang dari dalam pusaran ini dan bergema di dalam pikiran Wang Lin. Panduan neter. Saat suara dingin King Sui keluar, tangisan sedih dari pusaran menjadi lebih intens. Mereka berkumpul di tengah pusaran, membentuk benda seperti lubang hitam. Memadatkan semua kenangan yang terkait dengan alam pembantaian dari semua fragmen jiwa ke dalam satu tempat. Ini membentuk jalur terpandu menuju alam pembantaian menggunakan ingatan lebih dari 100 kultivator. Ini adalah panduan neter mantra surgawi. Lubang hitam yang dibentuk oleh lebih dari 100 kultivator berputar seperti orang gila. Dalam sekejap, itu sepertinya memecahkan kehampaan, dan dunia merah tua muncul di dalam lubang. Ada bangunan-bangunan besar yang sepertinya menusuk ke dalam kehampaan seperti pedang di sini, dan niat membunuh yang kuat menutupi segalanya. Di tengahnya berdiri sebuah menara yang tingginya setidaknya 10.000 kaki. Rantai hitam digantung di menara dan menghubungkannya dengan bangunan di sekitarnya. Ini adalah alam pembantaian. Mantra ini sangat praktis, jadi aku sangat menyukainya. Niat membunuh memenuhi mata King Sui saat dia mengeluarkan batu giok untuk merekam mantranya dan melemparkannya ke Wang Lin. Lalu dia melangkah ke pusaran tanpa ragu-ragu. Wang Lin menangkap batu giok itu dan tersenyum masam. Dia takut King Sui mungkin menyukai mantra itu karena itu memungkinkannya dengan mudah dan nyaman membantai markas musuh. Wang Lin juga pindah dan memasuki pusaran tepat setelah King Sui. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di alam pembantaian, menarik perhatian semua kultivator. Sesaat kemudian, suara dingin menyebar. Aku adalah penguasa langit King Sui. Hari ini aku di sini untuk mengambil sesuatu milikku, dan kemudian aku akan menghancurkan dunia ini. Saat suara ini muncul, itu berubah menjadi badai niat membunuh yang melanda seluruh alam pembantaian. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, bangunan berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Apa sebenarnya yang diambil oleh alam pembantaian ini dari kakak senior King Sui hingga membuatnya sangat marah setelah dia mencari ingatan yang terhormat Xuan Bao? Wang Lin melangkah keluar dari pusaran dan dengan dingin menatap alam pembantaian. Episode 950 Alam Pembantaian. Aliansi kultivasi memiliki 2 sekte, 4 kuil, dan 8 alam. Alam pembantaian menciptakan dunia mereka sendiri sebagai basis mereka. Bertahun-tahun yang lalu, pendiri alam pembantaian mengambil alih celah yang tersisa dari alam surgawi hujan yang runtuh. Dia juga mengumpulkan banyak logam surgawi untuk menciptakan 99 pedang pengangkat surga. 99 pedang pengangkat surga ini menjadi bangunan unik di alam pembantaian. Di aliansi kultivator, nama Slater Domain sangat terkenal, dan selama puluhan ribu tahun, ia telah menyelesaikan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya untuk aliansi kultivator. Entah itu pertempuran pertama melawan 4 sekte ilahi atau pertarungan selanjutnya dengan sekte mayat, semua konflik tersebut memiliki bayangan alam pembantaian. Tidak banyak negara kultivasi peringkat 6 yang pernah mendengar tentang alam pembantaian, tetapi begitu mereka mencapai peringkat 7, alam pembantaian akan menjadi nama yang terkenal. Di planet kultivasi peringkat 7, begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan rela meninggalkan jiwanya di bawah kendali orang lain. Rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh sentimen ini semuanya ditangani oleh alam pembantaian. Pertumpahan darah yang disebabkan oleh masalah ini memberi mereka reputasi yang buruk. Tentu saja, ada banyak kultivator yang tidak bisa ditangani oleh alam pembantaian. Ini ditangani oleh kekuatan lain dalam aliansi kultivator. Alam pembantaian bisa dikatakan sebagai pedang aliansi. Mereka yang direkrut oleh alam pembantaian adalah orang-orang yang menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Selama puluhan ribu tahun, alam pembantaian mempertahankan inti dari 99 kultivator. Jika ada yang meninggal, mereka akan segera diisi kembali. Selain 99 kultivator ini, ada juga murid luar. Ada banyak murid luar, dan mereka dipimpin oleh 99 kultivator ini.
Selain 99 orang ini, ada juga Realm Master dan Wakil Realm Master. Dapat dikatakan bahwa alam pembantaian adalah sekte kultivasi, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan sekte kultivasi. Tidak banyak orang yang mau memprovokasi alam pembantaian di aliansi. Bahkan beberapa kultivator yang kuat akan merasakan sakit kepala ketika datang ke alam pembantaian. Tidak hanya orang-orang ini kejam, mereka juga pandai bersembunyi. Jika misi mereka gagal, mereka dapat segera mundur dan menyembunyikan semua jejak diri mereka. Sejak lahirnya alam pembantaian, belum pernah ada seseorang yang membantai dalam perjalanan menuju markasnya. Jika ada, maka apa yang dilakukan Wang Lin hampir tidak masuk hitungan. Namun, semua ini berubah ketika suara dingin King Sui bergema. Banyak bangunan mirip pedang runtuh. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan berubah menjadi badai yang melanda alam pembantaian. Semburan raungan keluar, dan dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badai. Para kultivator ini semuanya berpakaian hitam dan dari berbagai usia. Tingkat kultivasi mereka bervariasi dari Illusory Yin hingga Nirvana Skrier tingkat menengah. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap Yin dan Yang, sangat sedikit di Nirvana Skrier. Sumu, bisakah kamu membantuku dengan antek-antek ini? Dengan satu langkah, King Sui melangkah melewati para kultivator berjubah hitam. Suaranya seperti hembusan udara dingin. Dengan kelicikan Wang Lin, dia secara alami memahami bahwa King Sui memberinya kekayaan besar. Meskipun ada banyak kultivator, dia memiliki tubuh dewa kuno, jadi tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Kakak senior bisa tenang. Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil langkah keluar dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Ada ledakan yang menggemparkan dan ledakan sonik muncul di hadapan Wang Lin. Kekosongan itu pecah dan retakannya menyapu ke depan. Badai tak berujung yang dibentuk oleh pukulan Wang Lin memadat menjadi satu titik dan bergegas keluar. Bahkan ekspresi kultivator Nirvana Skrier tahap akhir akan berubah ketika menghadapinya. Jika mereka terlambat menghindar, mereka akan terbunuh seketika. Sebelum Wang Lin ada beberapa kultivator Illusory Yin yang menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Saat mereka mendekat, ekspresi mereka diubah oleh pukulan Wang Lin. Suara letupan bergema di dalam tubuh mereka dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Orang di depan Wang Lin tidak mampu melawan sama sekali dan tubuhnya roboh. Saat tubuhnya berceceran, para kultivator di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, mereka jelas merasakan kekuatan misterius telah mengunci lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bang, 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 bang. Semua tubuh kultivator ini runtuh dan jiwa asal mereka terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat cepat. Semua kultivator alam pembantaian di sekitarnya terguncang. Sumu. Dia adalah Sumu surgawi guntur seluruh langit. Seseorang segera mengenali identitas Wang Lin. Wajah Wang Lin dingin. Ada sekitar 100 kultivator sebelum dia. Meskipun jumlahnya banyak, dia menganggap tidak ada satupun yang merupakan ancaman. Jika sebelumnya, mustahil bagi Wang Lin untuk menghadapi para kultivator ini. Namun, sekarang dia telah menjadi dewa kuno kerajaan bintang 5, segalanya berbeda. Wang Lin mengambil satu langkah, riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang. Pembengkokan spasial. Mata seorang kultivator Nirvana Skrier tahap awal terbuka lebar. Keterkejutan dan keterkejutan memenuhi matanya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia hampir kehilangan akalnya, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sebenarnya tahu spatial bending. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki alam pembantaianku, akan sangat sulit untuk menyakitinya. Sosok Wang Lin menghilang. Ketika muncul kembali, dia berada di belakang seorang kultivator Illusory Yin. Setelah dia muncul, sepertinya tinjunya sedikit menekan ke depan dan mendarat di punggung kultivator. Orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari atau mendeteksi pukulan ini. Dia gemetar dan suara letupan bergema dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuhnya, menyebabkan tulang-tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Kemudian tubuhnya meledak dengan keras. Setelah meraih jiwa asal orang ini, sosok Wang Lin menghilang. Mata seorang kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah memerah dan dia berteriak, bentuk formasi. Namun, saat dia berteriak, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya, dan memancarkan sinar merah. Ada pedang panjang di dalam lampu merah, dan pedang itu mengeluarkan peluit saat ditembakkan ke depan. Ada ribuan pecahan jiwa yang berasal dari pedang.
Tangisan sedih jiwa-jiwa membuat pedang terbang mencapai puncaknya. Pedang ini sangat bagus. Suara dingin datang dari segala arah. Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan di hadapan kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan. Tangannya terulur dan langsung tumbuh menjadi lengan dewa kuno. Dia meraih pedang terbang itu dan menariknya kembali. Kultivator Nirvana Skrier tahap tengah mengeluarkan erangan teredam dan wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang ini adalah harta karun hidupnya, dan sekarang Wang Lin telah memutuskan hubungannya dengan pedang itu, dia terluka parah. Namun, dia merasakan rasa panik yang menutupi semua itu. Untuk bisa dengan mudah mengambil harta hidupku. Orang ini, apa sebenarnya tingkat kultivasinya? Kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan ini terkenal bahkan di alam pembantaian. Prestisenya bahkan lebih tinggi dari pembunuh Yu Fei. Namun, pada saat ini, dia benar-benar ketakutan, terutama ketika dia mengingat bagaimana Yu Fei melarikan diri kembali ke alam pembantaian tetapi masih terbunuh oleh tangan raksasa yang menembus pusaran. Mengingat hal ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur dan menamparkan tas pegangannya. Sejumlah besar batu giok terbang keluar dan dia berteriak, meledak. Semua batu giok ini meledak, membentuk dampak yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah mengambil pedang terbang, Wang Lin menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan semua batu giok itu tidak berpengaruh padanya. Kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan benar-benar terkejut ketika Wang Lin mendekatinya. Dua jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menekannya ke bawah di antara alis kultivator Nirvana Skrier tahap tengah. Dengan keras, tubuh kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah yang terkenal ini roboh. Jiwa asalnya dipaksa keluar oleh Wang Lin, dan sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditangkap oleh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin akhirnya merasakan perubahannya sendiri. Bukan karena seorang kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah terlalu lemah, hanya saja dia telah tumbuh cukup kuat untuk berdiri di antara yang kuat. Adapun King Sui, saat dia tertawa, dia menyerbu menuju menara di pusat alam pembantaian. Saat dia mendekat, lelaki tua berjubah hitam yang duduk di dalam menara tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi suram. Sebagai wakil Realem Master dari alam pembantaian, dia tidak bisa menahan gemetar. Tanpa ragu, tubuhnya terbagi menjadi dua lelaki tua berjubah hitam yang identik. Salah satu dari mereka melambaikan tangan kanannya dan retakan muncul di kehampaan. Ada pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara mendesis di sekitar tepi celah ini. Setelah membuka celah itu, salah satu dari mereka masuk ke dalamnya. Yang lain mendengus dingin saat dia berubah menjadi embusan angin hitam dan keluar dari menara. Angin hitam bertiup sangat cepat, dan lelaki tua berjubah hitam itu muncul di hadapan King Sui dengan ekspresi suram. Dia berteriak, "Tuan, Anda mendorong kami terlalu jauh." Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui. Tangan kanannya membentuk segel, dan tanpa ragu, dia melambaikan tangannya. 8 naga hitam tiba-tiba muncul dan menyerang lelaki tua itu. Pada saat yang sama, tubuh King Sui berkedip dan tiba di sebelah menara. Tangannya membentuk segel saat dia mendorongnya keluar dan dengan tenang berkata, "Segel es langit dan bumi." Dalam sekejap, asal mula King Sui diaktifkan dan rasa dingin yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan segera berubah menjadi kristal es. Suara letupan bergema saat semua kristal es runtuh dan seberkas cahaya biru keluar. Cahaya biru ini menyapu alam pembantaian. Seolah-olah dunia telah berubah warna, dan seluruh alam pembantaian berubah menjadi biru. Seolah-olah semua jalur yang menghubungkan ke alam pembantaian telah disegel. King Sui berjalan keluar dari cahaya biru, dan dengan ujung tangan kanannya, menara itu runtuh menjadi debu. Di dalamnya ada celah, dan di dalam celah itu ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Setengah dari tubuh lelaki tua ini telah memasuki kehampaan, tetapi pada saat ini, dia sedang berjuang melawan sejumlah besar cahaya biru. Namun, sekarang tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar melalui celah itu. King Sui mendekat dan tangan kanannya terulur. Dia segera menarik lelaki tua itu keluar dari celah. Saat King Sui menarik lelaki tua itu keluar, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia segera melompat dan menarik lelaki tua itu untuk menahan punggungnya. Episode 951 hasil untukku. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya ungu terbang keluar dari bawah tanah. Salah satu dari mereka menyerang langsung ke arah Wang Lin, yang lainnya menembus pria tua itu. Mata lelaki tua itu terbuka lebar dan tubuh serta jiwa aslinya dihancurkan oleh cahaya ungu yang dimaksudkan untuk King Sui. Cahaya ungu bersinar terang dan memenuhi dunia, sepenuhnya menekan cahaya biru yang menyegel dunia.
Niat membunuh melintas di mata King Sui dan lampu merah muncul di jari telunjuk merahnya. Alam ji miliknya telah pulih sedikit, dan bertabrakan dengan cahaya ungu. Ledakan yang mengguncang surga bergema dan cahaya ungu terpaksa mundur. Itu kemudian berubah menjadi seseorang. Itu adalah pria parubaya dengan rambut ungu, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Orang tua ini adalah Realem Master Ling Yunzi dari alam pembantaian. Alam ji, jadi milik istriku ada di tanganmu. King Sui terpaksa mundur beberapa langkah saat dia menatap pria berambut ungu itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. King Sui adalah mantan penguasa langit dari alam surgawi guntur. Rumor mengatakan bahwa setelah kebangkitannya, kultivasinya belum pulih. Meskipun dia masih sangat kuat, saya memiliki harta karun Sudo Nirvana Void. Meski rusak, itu cukup bagiku untuk melawannya. Membunuh King Sui akan menjadi pencapaian besar. Pria berambut ungu itu mendengus dingin dan menciptakan kabut ungu dalam jumlah besar. Saat dia menyerang ke depan, 6 klon muncul dan juga menyerang King Sui. Alam pembantaian memiliki harta karun Sudo Nirvana Void. Meski rusak parah, namun masih cukup kuat. Itu diberikan oleh tetua aliansi kepada Master Realem pertama dari alam pembantaian untuk digunakan sebagai harta perlindungan alam. Saat kabut ungu menyebar, King Sui menyerbu ke dalam kabut yang penuh dengan niat membunuh. Gemuruh menggelegar datang dari dalam kabut ungu saat King Sui memulai pertarungannya dengan pria berambut ungu. Keduanya memiliki alam ji, dan aura dingin menyelimuti kabut ungu. Adapun Wang Lin, ekspresinya dingin, dan setiap kali dia bergabung dengan dunia, dia akan membunuh seseorang. Pada saat ini, dia baru saja keluar dari kehampaan, tetapi dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya menyusut. Dia melihat seberkas cahaya ungu datang dari tempat King Sui berada. Cahaya ungu ini terlalu cepat, dan yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah dia merasakan sepotong alam ji di sana. Ji alam. Tanpa ragu, Wang Lin mundur ketika cahaya ungu mendekat. Pada saat yang sama, tangannya mengulurkan tangan dan bintang dewa kuno di antara alisnya mulai berputar. Segera, seberkas cahaya berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Senjata klan kerajaan, tombak pembunuh dewa. Cahayanya memadat dengan sangat cepat dan tombak itu muncul dalam sekejap mata. Kali ini panjangnya tidak 1000 kaki, hanya seukuran tombak biasa. Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun melemparkannya. Itu bertabrakan dengan cahaya ungu dalam sekejap. Terjadi ledakan keras yang bergema di seluruh dunia dan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar dengan gila-gilaan. Beberapa kultivator tidak mampu melakukan doge dengan cukup cepat, sehingga tubuh mereka langsung roboh dan menyebabkan kematian. Tombak pembunuh dewa tidak rusak sama sekali. Itu hanya meredup sedikit, dan kembali ke tangan Wang Lin. Senjata para dewa kuno kerajaan dapat melawan alam ji tingkat ini. Mata Wang Lin bersinar saat tombak di tangannya perlahan menghilang. Sayangnya, dengan kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat menciptakan ilusi. Tombak pembunuh dewa yang asli ada pada Tuo Shen. Saat Wang Lin mundur, dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang seorang kultivator alam pembantaian, dan jarinya terulur. Ada kurang dari 100 kultivator alam pembantaian yang tersisa. Tak satu pun dari orang-orang yang tersisa memiliki kultivasi yang lemah. Mereka berkelompok dan semuanya membuat segel tangan. Mereka semua bernyanyi bersama dan kemudian seluruh alam pembantaian bergetar. Dari bangunan pedang besar, 11 di antaranya langsung runtuh. 11 sinar cahaya terbang keluar dan menyatu ke dalam kehampaan saat mereka bernyanyi. Sesaat kemudian, sosok Wang Lin muncul dari kehampaan dengan 11 sinar cahaya mengejarnya. Mereka terlalu cepat untuknya, jadi mereka mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ada pedang perak di dalam masing-masing dari 11 sinar cahaya, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Masing-masing dari 11 pedang ini dibuat dari logam surgawi oleh Realem Master pertama. Setelah disempurnakan di alam pembantaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah menjadi senjata pembantai yang tiada taranya. 11 pedang terbang yang mengejar Wang Lin mengeluarkan tangisan sedih dari jiwa orang-orang yang terbunuh oleh alam pembantaian. Jiwa-jiwa ini mengitari sinar cahaya dan mengejar Wang Lin dengan gila-gilaan untuk melahapnya. Seolah-olah mereka ingin menariknya masuk. Pedang yang bagus. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Ke-11 pedang ini memang luar biasa, terutama jika Anda menganggap semuanya ditempa pada periode waktu yang sama dan semuanya mengalami jumlah pemurnian yang sama. Masing-masing mulai menunjukkan tanda-tanda membentuk semangat harta karun mereka sendiri. Jika Anda mengumpulkan semuanya dan memadatkannya, hasilnya akan beberapa kali lebih kuat dari 4 pedang yang dibuat Ling Tianhou.
Jika saya bisa mengambil 99 pedang terbang, bahkan jika kultivasi saya tidak sebanding dengan Ling Tianhou, saya masih bisa melawan karena kekuatan harta karun ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjilat bibirnya. Alam pembantaian ini memang memiliki banyak harta karun. Ratusan pikiran terlintas di benak Wang Lin. King Sui sebenarnya tidak membutuhkan bantuannya, dia telah memintanya datang untuk memberinya kesempatan mendapatkan kekayaan dengan merampok alam pembantaian. King Sui melakukan ini untuk membalas Wang Lin atas apa yang dia lakukan dalam kehampaan. Tepat pada saat ini, 3 orang terbang keluar dari sekitar 100 kultivator di dekatnya. Di antara 3 orang tersebut, 2 di antaranya berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Orang ketiga adalah seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, Nirvana Skrier tahap akhir. Orang tua ini tidak melangkah maju ketika Wang Lin dan King Sui muncul. Sebaliknya, dia bersembunyi dengan hati-hati dan baru mengungkapkan dirinya sekarang. Saat mereka muncul, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan 4 labu giok putih terbang keluar. Keempat labu ini sangat jernih dan halus. Saat mereka muncul, lelaki tua itu menunjuk ke depan. Keempat labu itu tiba-tiba mulai berputar di hadapan lelaki tua itu dan berhadapan dengan Wang Lin. Saya meminta labu surgawi yang berharga untuk membunuh orang ini. Saat lelaki tua itu berbicara, keempat labu itu bergetar dan kabut putih susu keluar darinya. Kabut membentuk bayangan 4 wanita cantik, dan mereka terbang menuju Wang Lin. 2 kultivator lainnya di samping lelaki tua itu menggunakan mantra dan harta mereka sendiri. Salah satu dari mereka mengenai dahi mereka sendiri dan inti hitam terbang keluar dari antara alis mereka. Inti tersebut berputar dan mengeluarkan aura menakutkan saat kultivator itu berteriak, air 10.000 raja. Inti tersebut berkedip-kedip dan segera berubah menjadi air hitam dan mengembang. Dalam sekejap, itu menutupi setengah area lautan yang mengamuk yang menyapu Wang Lin. Kultivator terakhir memancarkan sejumlah besar cahaya darah dan kulitnya dipenuhi garis keturunan. Penampilannya sangat ganas. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, jaring surgawi berdarah. Hal ini menyebabkan suara letupan bergema di dalam tubuhnya, dan garis darah itu benar-benar keluar dari tubuhnya. Jaring darah besar ini terbang menuju Wang Lin. Mereka bertiga telah menggunakan mantra dan harta karun mereka yang paling kuat. Mereka melancarkan serangan gila-gilaan, memanfaatkan momen ketika Wang Lin diserang oleh 11 pedang. Bukan hanya mereka bertiga yang menyerang. Hampir 100 kultivator yang tersisa semuanya mengaktifkan energi asal mereka dan melancarkan serangan ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyeringai sebelum meludahkan suatu benda. Ini adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Saat perangko itu muncul, suara gemuruh keluar dari dalam seperti badai. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya. Poin ini seperti mantra pembuka segel yang membuka 18 lapisan neraka dan memungkinkan jiwa-jiwa yang kesal keluar. Wang Lin berteriak, gudang ajaib. Dalam sekejap, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia dan menyerbu ke sekeliling. Yang paling mencolok adalah jiwa leluhur darah yang mengaum ke seluruh dunia. Karena Wang Lin telah menggunakan gudang ajaib, dia tidak lagi memperhatikannya. Yang dia fokuskan adalah 11 lampu kristal yang mengejarnya. Tubuhnya berkedip. Alih-alih menyerang ke depan, dia malah mundur. Saat dia melakukannya, dia mengulurkan tangan dewa kuno dan meraih seberkas cahaya. Saat dia meraihnya, dia merasakan sengatan sakit di tangannya. Kilatan rasa dingin muncul di matanya dan energi asal serta kekuatan dewa kuno melonjak. Dia tanpa ampun meremasnya tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menghancurkan cahaya kristal. Sebaliknya, hal ini menyebabkan pantulan tajam dari cahaya kristal. Puluhan ribu jiwa terbang dengan ekspresi memutarbalikkan dan mencoba melahap Wang Lin. Saya memiliki banyak mantra yang berhubungan dengan jiwa. Hanya puluhan ribu jiwa yang berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan guntur. Jiwa asalnya adalah naga guntur kuno yang mengendalikan guntur di langit. Sebuah pusaran muncul di antara alis Wang Lin dan jiwa asalnya terbang keluar, memperlihatkan jiwa naga guntur kunonya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mengaum. Dunia berguncang karena suara gemuruh ini, dan sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap, alam pembantaian berubah menjadi neraka guntur. Gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Suara gemuruh memasuki telinga para kultivator dan bahkan menarik perhatian 2 orang yang bertarung di kabut ungu. Tatapan King Sui dipenuhi kekaguman, sementara tatapan pria berambut ungu itu suram. Guntur tak berujung memenuhi area tersebut.
Raungan menggelegar membuatnya tampak seperti semua guntur di dunia telah berkumpul dan harus tunduk pada Wang Lin. Kilatan guntur menyambar ke arah cahaya kristal di tangannya. Sepertinya Wang Lin menahan guntur dunia yang menarik semua guntur. Kamu, menyerahlah padaku. Wang Lin meraung. Puluhan ribu jiwa dari cahaya kristal tidak lagi menampakkan ekspresi ganas sekarang dan malah dipenuhi dengan kepanikan. Saat guntur tak berujung berkumpul, mereka semua mengungkapkan ekspresi penyerahan diri. Cahaya kristal runtuh dan kemudian pedang perak setinggi 7 kaki muncul di tangannya. Puluhan ribu jiwa di sekitarnya semuanya memasuki pedang. Ada ukiran angka 9 di badan pedang. Ia bersenandung saat menyerah pada Wang Lin. Episode 952 Jejak Pembersih Nirwana. Pedang ini panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci. Cahaya perak yang dipancarkannya seperti cahaya bulan. Itu melayang di tangan Wang Lin dan mengeluarkan senandung pedang. Tangan kanan Wang Lin menyentuhnya dan dia meninggalkan tanda kesadaran ilahi di atasnya. Pedang panjang itu bersenandung keras dan kemudian sinar energi pedang keluar dan berputar di sekitar Wang Lin. Itu memang pedang yang bagus. Kegembiraan memenuhi mata Wang Lin dan dia terbang mengejar pedang terbang berikutnya. Para kultivator di sekitarnya tidak punya cara untuk menghentikan Wang Lin. Gudang ajaib telah memanggil banyak jiwa untuk melawan mereka, dan guntur yang tak ada habisnya terus turun. Wang Lin mengambil satu langkah dan tangannya terulur. Pedang lain tersangkut di tangannya dan mulai meronta. Perjuangannya sangat intens, seolah-olah memalukan berada di tangan Wang Lin. Saat ia meronta, pedang itu menembakkan sinar energi pedang ke atas. Pada saat ini, 9 pedang terbang yang tersisa mengeluarkan nyanyian pedang dan kecepatannya meningkat. Saat 9 pedang mendekat, mereka menyatu menjadi satu pedang ganas yang menusuk ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan pedang di tangannya mulai berjuang lebih keras lagi. Dia mendengus dingin dan menyerah begitu saja. Tangan kirinya membentuk segel dan batasan muncul, mendarat di pedang. Setelah pedang itu disegel, Wang Lin melemparkannya ke dalam tasnya. Pada saat ini, pedang yang dibentuk oleh 9 pedang mendekat dan mengelilinginya dalam ledakan energi pedang yang kuat. Wang Lin langsung bisa merasakan angin yang bisa menembus tubuh seseorang dan langsung meresap ke dalam jiwa asalnya. Tepat pada saat ini, ada kilatan merah tua keluar dari alam pembantaian di kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah merah yang keluar. Saat pria parubaya itu muncul, tubuhnya berkedip dan bergerak seperti cahaya ke tengah pertempuran. Tangan kanannya bergerak, dan di bawah kendalinya, 4 sosok yang diciptakan oleh 4 labu menerobos semua penghalang untuk menyerang Wang Lin. Pria parubaya ini mengikuti setelahnya. Dia tampak berubah menjadi awan asap merah saat dia bergerak dan menyerang Wang Lin. Dia tetap bersembunyi untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia tidak berani memprovokasi King Sui, dan dia bahkan sedikit takut pada Sumu. Melihat lingkaran para kultivator, dia mencibir dan berpikir, sepertinya Tuan Dewa Iblis memiliki gagasan yang sama dengan saya. Namun, jika saya menerima panggilan aliansi untuk semua kultivator pembersih nirwana, maka saya tidak akan berada dalam situasi menakutkan seperti itu. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu saat dia melewati 9 pedang yang telah menyatu menjadi satu. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke belakang sambil berteriak, panggil angin. Dalam sekejap, angin hitam muncul di dunia dan berubah menjadi 3 naga hitam. Mereka mengaum dan menyerang. Keempat sosok itu segera terjerat di sekitar seekor naga hitam, dan ada sedikit kebingungan di mata dingin naga itu. Namun, 2 naga hitam lainnya tidak berhenti dan langsung menyerang asap merah yang dibentuk oleh pria parubaya itu. Sebuah tawa datang dari kabut merah lalu menghilang dan berubah menjadi pria parubaya. Matanya cerah dan dia bergerak seperti ilusi. Dia tiba-tiba pergi di antara kedua naga itu dan menyerang Wang Lin. Sumu, jangan coba-coba menyembunyikan tingkat kultivasimu lagi. Agar tidak terluka di antara begitu banyak kultivator ilusori Ying, Corporeal Yang, dan Nirvana Skrier, Anda harus menjadi seorang kultivator pembersih nirwana. Mata Wang Lin berbinar. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada kultivator pembersih nirwana di alam pembantaian. Namun, kesadaran ilahinya masih berada pada tahap Nirvana Skrier, jadi dia tidak bisa mendeteksinya. Namun, setelah dia melihat pria parubaya itu, Wang Lin merasakan aura yang lebih lemah dibandingkan monster tua Nirvana Saterer tetapi jauh lebih kuat daripada aura para kultivator Nirvana Skrier. Pembersih nirwana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan niat bertarung memenuhi matanya. Lebih tepatnya, ini adalah kedua kalinya dia menghadapi seorang kultivator pembersih nirwana.
Yang pertama adalah leluhur darah, dan pria parubaya ini adalah yang kedua. Aura orang ini tidak sekuat leluhur darah, jadi dia seharusnya berada pada tahap awal pembersih nirwana. Saat pria parubaya itu mendekat, dia melambaikan tangannya dan 9 pedang yang menyatu menjadi satu bergetar. Itu mengitarinya dan mengeluarkan himne yang menghasilkan. Ayo gunakan orang ini untuk menguji kekuatanku yang sebenarnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi mundur. Tangan kanannya mengepal dan dia menyerang lurus ke depan. Meski ekspresi pria parubaya itu tenang, hatinya terganggu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas orang di depannya. Di permukaan, Sumu ini hanya berada pada tahap awal dari Nirvana Skrier, dan perbedaan di antara keduanya dapat dianggap sebagai langit dan bumi. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasa takut begitu dia melihat Sumu. Seolah-olah ada aura kuat yang datang dari Sumu yang bahkan dia waspadai. Orang ini pasti menyembunyikan kultivasinya. Pria parubaya tidak meremehkan Wang Lin tetapi memperlakukan Wang Lin sebagai seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya. Ekstraksi energi asal dunia. Murid Wang Lin menyusut. Selain mengendalikan hukum, kemampuan lain yang dimiliki oleh para kultivator pembersih nirwana adalah mengekstraksi energi asal dari dunia. Inilah sebabnya mengapa para kultivator pembersih nirwana sangat kuat. Dengan kemampuan mengekstrak energi asal dari dunia, mereka tidak perlu takut membuang energi asal dan dapat menggunakan mantra kapan saja. Pria parubaya itu menunjuk dengan jarinya dan berteriak, Hongze Desolate Sen. Bintik cahaya yang berkumpul dari segala arah berubah menjadi pasir hitam. Ini bukanlah pasir biasa melainkan pasir desolate yang dibentuk oleh mantra menggunakan energi asal. Setiap butir pasir mengandung energi asal dalam jumlah besar. Ada juga batasan kuat yang terkandung dalam setiap butir pasir. Wang Lin bergerak maju dengan tangan kanannya. Bintang dewa kuno di bawah mata ketiganya berputar dengan cepat dan kemudian dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Terjadi ledakan yang mengejutkan. Lengan dewa kuno raksasa terbentuk saat Wang Lin melemparkan pukulan itu. Rasanya seperti tangan raksasa yang melontarkan pukulan itu. Kekuatan dewa kuno melawan energi asal yang dikumpulkan oleh seorang kultivator pembersih nirwana. Pasir desolate menutupi dunia. Saat tinju Wang Lin mendekat, pria parubaya itu tertawa dan berteriak, ilusi Hongze, jadilah nyata. Pasir tak berujung berkumpul. Saat tinju Wang Lin tiba, secara tak terduga ia membentuk tinju raksasa seukuran tinju Wang Lin. Ini adalah mantra dari pria parubaya. Hukum yang saya pahami adalah hukum ilusi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tinju raksasa yang terbentuk di pasir tiba-tiba bertabrakan dengan pukulan Wang Lin. Gemuruh tak berujung bergema di alam pembantaian dan badai menyebar kemana-mana. Beberapa kultivator tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan terjebak oleh badai. Mereka terseret badai dan berteriak hingga berubah menjadi kabut darah dan menjadi bagian dari badai. Di tengah badai, tinju raksasa yang terbuat dari pasir dari mantra pria parubaya itu runtuh menjadi pasir dan terlempar kembali. Tubuh Wang Lin juga gemetar dan mati rasa menyebar ke seluruh lengan kanannya, diikuti semburan rasa sakit. Tubuhnya juga mundur karena dampak kekuatan tersebut. Ini adalah seorang kultivator pembersih nirwana. Mata Wang Lin menjadi dingin. Pria parubaya itu semakin yakin bahwa Sumu ini memang menyembunyikan kultivasinya. Jika Sumu ini benar-benar berada di tahap Nirvana Skrier, maka tidak mungkin dia bisa menolak ilusi kebenaran ini. Tangan pria parubaya itu mengalahkan kehampaan di depannya dan energi asal di tubuhnya melonjak. Pasir yang terdorong ke belakang segera berkumpul dan membentuk bangau pasir raksasa. Ia mengeluarkan seruan yang menggetarkan saat ia menyerbu ke arah Wang Lin yang mundur. Tepat pada saat ini, cahaya putih datang dari tanah dan seorang lelaki tua berjubah hijau muncul. Dia menjilat bibirnya dan keluar saat matanya berbinar. Alasan orang tua ini menghentikan pemanggilan aliansi dan bersembunyi selama ini adalah untuk menghindari masalah. Dengan King Su di sini, aku biasanya tidak akan menunjukkan diriku dalam keadaan apapun dan akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dengan Master Kosong Fantasi melawan Sumu, ini memberiku, Tuan Dewa Iblis, kesempatan untuk mendapatkan beberapa pahala. Sosok lelaki tua itu sangat cepat, dan dia menyerang Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, matanya menunjukkan cahaya ganas dan tangannya membentuk segel. Dua api hijau mengembun di telapak tangannya. Orang tua ini selalu sangat berhati-hati sepanjang hidupnya dan tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Hal yang sama terjadi di alam pembantaian.
Kembali ke planet kultivasinya, dia dengan hati-hati menghabiskan ribuan tahun membantai banyak kultivator dan mencuri pil serta harta mereka. Bahkan setelah dia pergi, tidak ada yang tahu dia telah melakukan semua ini. Di alam pembantaian, kewaspadaannya mencapai batasnya, waktunya kali ini juga sangat bagus. Dalam sekejap, lelaki tua ini mendekati Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin mendeteksinya, dan energi asalnya melonjak saat dia maju ke depan. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar bergetar dan terdistorsi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakan spatial bending. Niat membunuh memenuhi mata lelaki tua bernama Tuan Dewa Iblis. Tubuhnya seperti anak panah, dan dia mengayunkan tangannya. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Jeritan menyedihkan datang dari kabut ungu dan kemudian 7 sosok ungu jatuh dari langit. Ketujuh sosok itu runtuh satu demi satu hingga hanya tersisa satu. Episode 953 Jepit Rambut. Tubuh ungu ini adalah Realem Master dari alam pembantaian. Wajahnya pucat, darah keluar dari sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi kaus kaki. Sinar cahaya merah turun dari kabut ungu. Itu terlalu cepat, tapi tidak menyerang pria berambut ungu itu. Tanpa diduga, ia mengejar Tuan Dewa Iblis. Ekspresi Tuan Dewa Iblis berubah drastis dan dia ingin menghindar. Namun, sebelum alam Ji King Sui, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar. Alam Ji langsung menembus dadanya. Mata lelaki tua itu segera menjadi redup dan tubuhnya roboh. Dapat dikatakan bahwa dia meninggal dengan kematian paling bersih di antara para kultivator pembersih nirwana. Ketika dia meninggal, kesedihan yang tak ada habisnya mengelilinginya. Petir merah tidak berhenti setelah menembus tubuh lelaki tua itu. Itu menyapu daerah itu. Hanya ada suara ledakan ketika tubuh sebagian besar kultivator di sekitarnya runtuh. Ini adalah kekuatan alam Ji King Sui. Wang Lin sudah bersiap untuk membuka mata ketiganya dan menggunakan sumber energi asal untuk menghadapi pendekatan Tuan Dewa Iblis. Namun, dengan bantuan King Sui, dia dapat segera menyerang setelah Master Kosong Fantasi. Kabut ungu bergejolak di langit dan dengan cepat menyusut menjadi bola seukuran kepalan tangan yang melayang ke tangan King Sui. Ada juga jepit rambut ungu berukir di tangannya yang lain. Tatapan King Sui ke arah jepit rambut mengandung sedikit kelembutan. Namun, ketika dia melihat para kultivator alam pembantaian, kelembutan itu menghilang. Sebaliknya, matanya dipenuhi ketidakpedulian saat dia berjalan. Tempat yang aku, King Sui, ingin bantai tidak akan pernah ada yang selamat. Wajah pria berambut ungu itu pucat pasi, dan tanpa ragu, tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk ke kehampaan dan kemudian seluruh lengannya roboh menjadi tumpukan daging. Dagingnya berputar dengan cepat dan membuka celah secara paksa. Dia akan memasuki celah itu secepat mungkin. Kalian semua pantas mati karena menggunakan barang yang kutinggalkan untuk mendiang istriku sebagai harta karun. Dengan itu, King Sui menunjuk dengan jarinya. Dengan ujung jarinya, suara suram keluar dari mulut King Sui. Mantra surgawi, Mountain runtuh. Setelah dia berbicara, alam pembantaian bergetar dan 6 gunung besar muncul entah dari mana. Masing-masing gunung setinggi 20.000 kaki, dan pada saat muncul, mereka mengeluarkan tekanan yang kuat. Saat King Sui berbicara, 6 gunung melintas dan menyatu menjadi satu. Mereka menjadi satu gunung yang tidak bisa dibedakan dari gunung sungguhan. Gunung mulai bergetar dan asap hitam keluar dari titik tertingginya. Saat asap hitam memenuhi langit, nyala api merah tua keluar dari puncaknya. Suhu nyala api bisa menghancurkan semua kehidupan. Itu disemprotkan dengan potongan-potongan batu besar yang tanpa ampun jatuh dari langit. Bumi berguncang seolah-olah terjadi kiamat. Lapisan debu berisi racun menutupi dunia. Itu membuat seluruh dunia tampak seperti telah berubah menjadi reruntuhan. Gelombang magma keluar dari puncak gunung. Alam pembantaian segera dipenuhi dengan panas yang tak ada habisnya dan aura destruktif. Magma ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan apapun di dunia. Para kultivator di alam pembantaian yang kultivasinya kurang terpengaruh oleh debu beracun. Mereka menjerit ketika tubuh mereka layu dan menghilang ke dalam kehampaan. Beberapa dari mereka berjuang di dalam magma. Namun suhu magma terlalu tinggi. Bahkan ketika mereka menggunakan mantra dan harta karun, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Retakan yang dibuka pria berambut ungu itu segera runtuh berkat mantra ini. Dia mundur dengan wajah pucat. Dia berada pada tahap awal Nirvana Saterer dan telah menggunakan harta Sudo Nirvana Void yang rusak, namun dia bukan tandingan King Sui. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah melarikan diri dengan cepat.
Sayangnya, saya adalah satu-satunya kultivator nirvana saterer di alam pembantaian dan sebagian besar kultivator pembersih nirvana berada di markas besar aliansi. Kalau tidak, dengan bantuan yang cukup, saya bisa menggunakan formasi 99 pedang. Namun, aku khawatir bahkan formasi 99 pedang pun tidak dapat menahan mantra ini. Adapun Master Kosong Fantasi, wajahnya menjadi pucat dan dia menyerah melawan Wang Lin. Melihat Wang Lin mengejarnya, dia mengutuk dan membuang 9 pedang itu. Dia tahu bahwa Wang Lin tertarik pada 9 pedang dan ingin menggunakannya untuk mengalihkan perhatiannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerah untuk mengejar. Tangan kanannya terulur dan segera meraih 9 pedang itu. 9 pedang itu mulai meronta dengan keras. Mata King Sui mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan saat dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke atas sambil berteriak, "Gunung, runtuh dulu." Saat King Sui berbicara, nyala api yang keluar dan magma yang mengalir keluar mulai bergetar dan melesat ke langit. Selama proses ini, mereka tiba-tiba runtuh dan membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebar ke seluruh alam pembantaian. Lebih dari 10 kultivator terkena api dan magma. Mereka tidak mampu melawan dan berubah menjadi abu. King Sui berteriak sekali lagi, kehancuran kedua. Seluruh alam pembantaian bergetar dan puncak besar tiba-tiba runtuh. Magma dan api yang tak ada habisnya segera menyembur keluar. Kehancuran ketiga. Tangan King Sui membentuk segel dan menunjuk ke gunung di kejauhan. Saat ini, gunung ini benar-benar runtuh, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berserakan dan api menyapu langit. Dalam sekejap mata, tidak ada langit, hanya nyala api. Saat gunung itu runtuh, magma tak berujung mengalir keluar seperti laut dan menempati seluruh daratan dalam sekejap. Langit dipenuhi api yang tak ada habisnya. Bumi ditutupi maga. Di antaranya ada kabut racun tebal. Jeritan menyedihkan bergema. Dalam waktu singkat, semua orang selain pria berambut ungu dan Master Kosong Fantasi meninggal. Bahkan energi asal guru fantasi kosong pun menghilang dan rasa terkejut di matanya menjadi semakin kuat. Pria berambut ungu itu tersenyum kecut. Dia menyerah untuk menolak dan memandang King Sui dengan tatapan yang rumit. Dia tahu bahwa King Sui belum ingin membunuh mereka. Jika tidak, dia akan mati di dalam kabut ungu. Semua bangunan di alam pembantaian meleleh dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin menatap dengan tercengang melihat semua ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mountain Crumble ini memiliki kekuatan sebesar itu. Ini adalah mantra surgawi. Gunung runtuh. King Sui melambaikan lengan bajunya dan 88 sinar cahaya perak terbang keluar dari magma di tanah. Tangannya terulur dan 88 sinar cahaya perak digabung menjadi satu. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Karena kamu menyukainya, maka aku akan menghadiahkannya padamu. Wang Lin mengambil bola perak itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. King Sui berkedip saat dia berubah menjadi angin hitam dan meraih Master Kosong Fantasi dan kultivator berambut ungu. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dan alam pembantaian mulai runtuh terakhirnya. Alam pembantaian awalnya dibangun di celah spasial di dalam alam surgawi hujan. Sekarang setelah ruang itu runtuh, alam pembantaian dilahap oleh kehampaan. Sebuah pusaran besar segera muncul di bawah kaki King Sui. Tubuhnya tenggelam ke dalam pusaran. Dia mengangguk pada Wang Lin dan perlahan berkata, saya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Sumu, setelah kita berpisah hari ini, tidak diketahui kapan kita akan bertemu lagi. Kamu, jaga dirimu baik-baik. Dengan itu, dia tenggelam ke dalam pusaran dan menghilang bersama Master Kosong Fantasi dan kultivator berambut ungu. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melangkah ke pusaran juga dan meninggalkan alam pembantaian yang runtuh ini. Sosok Wang Lin muncul di antara bintang-bintang. Dia menghela nafas dan melihat ke belakang. Setelah sekian lama, tubuh Wang Lin berkedip dan dia menyatu dengan dunia, bergerak menuju planet Tianyun. Di kejauhan, King Sui dengan tenang bergerak maju. Di belakangnya, Master Kosong Fantasi dan kultivator berambut ungu mengikutinya dengan tatapan tertekan. Sebuah tanda unik dari alam surgawi muncul di antara alis mereka, tanda budak. Tangan King Sui memegang sebuah benda. Itu adalah jepit rambut ungu. Matanya berangsur-angsur menjadi lembut, tapi dipenuhi rasa sakit dan kenangan. Sang pencipta suka main-main dengan orang. Dalam kehidupan King Sui, dia hanya menitikkan air mata 2 kali. Pertama kali ketika negara air jernih hancur dan orang tuanya meninggal. Dia adalah seorang kultivator kecil yang berhasil melarikan diri dari situasi kematian yang hampir pasti. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia menitikkan air mata. Kedua kalinya adalah ketika dia menjadi gila di alam surgawi guntur dan membunuh cintanya. Dia menitikkan air mata penyesalan.
Jepit rambut ini telah mengembalikan kenangan dan emosinya yang tak ada habisnya. Dia ingat bahwa pada hari dia menjadi murid Bai Fan, dia menghadiahkan jepit rambut ini padanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kenangan indah ini. Dia merasakan tusukan sakit di hatinya, dan tetesan air mata jatuh dari mata King Sui untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Han Yan. Kenangan mengalir seperti air di telapak tangannya yang perlahan menetes ke jari-jarinya. Perasaan dingin adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. Hal-hal yang dia pikirkan secara tidak sengaja cukup menyedihkan hingga menenggelamkan dirinya sendiri. Pemandangan masa lalu muncul di depan mata King Sui. Tatapan mata istrinya yang sudah meninggal meredup, dan bahkan sampai akhir, dia selalu memegang jepit rambut ini. Ujung jepit rambut tetap tertusuk jauh di dalam hatinya. Darah segar menetes dari jepit rambut dan tersebar ke seluruh tanah. King Sui, aku tidak mati karenamu, aku mati karena diriku sendiri. Kamu seharusnya tidak merasa buruk, kamu tidak boleh bersedih sepanjang hidupmu. Kamu tidak menyakitiku. Agar tidak membuat King Sui merasa marah dan bersalah ketika dia sadar, wanita ini, pada saat kegilaan King Sui, tersenyum dan bunuh diri di hadapannya. Tatapannya yang lembut dan sentimental dipenuhi keengganan. Senyumannya yang berisi air mata diamnya mengandung kekuatan untuk membangkitkan King Sui. King Sui saat itu terbangun karena pemandangan seperti itu. Suami dalam benak saya adalah laki-laki yang memiliki jiwa pantang menyerah. Dia tidak akan meninggalkan hidupnya hanya karena satu momen dalam hidupnya atau menyia-nyiakan hidupnya. Sebaliknya, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Dan mencari tahu alasan semua ini. Mata King Sui dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam, yakinlah, Han Yan, aku akan menemukan penyebab semua ini. Episode 954 Tuan Muda. Sosok Wang Lin bergerak melintasi angkasa seperti ilusi. Dia tidak langsung menuju ke planet Tian Yun tetapi mencari Lei Ji, anak laki-laki berkepala besar, dan Tasan menggunakan koneksi yang dia miliki dengan mereka. Selama pertempuran yang kacau, Wang Lin tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka. Setelah itu, dia pergi ke dalam kehampaan dan menghilang. Setelah dia meninggalkan kehampaan, baru sekarang dia punya waktu untuk mencarinya. Wang Lin bahkan kehilangan jejak Tasan selama pertempuran. Namun, karena adanya sambungan segel pada Tasan, tidak sulit untuk menemukan jejaknya. Wang Lin ingat bahwa dalam pertempuran itu, mereka bertiga tidak terpengaruh. Pada saat ini, dia menutup matanya dan indera ilahi menyebar. Setelah sekian lama, dia merasakan gejolak yang familiar di timur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia membuka matanya dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Mantra surgawi Mountain Crumble sangat kuat. Meskipun aku menduga 3 mantra terakhir Kaisar Langit Bai Fan lebih kuat dari 3 mantra pertama, kehancuran gunung ini berada di luar imajinasiku. Keruntuhan gunung, pemahaman seperti apa yang dimiliki Kaisar Langit Bai Fan untuk menciptakan mantra sekuat itu. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa membuat mantraku sendiri. Ada sebuah batu yang mengambang perlahan jauh di timur Wang Lin. Batuan ini jelas berasal dari planet kultivasi yang runtuh. Saat melayang, potongan-potongan kecilnya terjatuh. Ada sedikit fluktuasi mantra di sekitarnya yang menghilang seperti asap. Batuan ini terlihat sangat biasa. Ada terlalu banyak batu seperti ini di antara bintang-bintang, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Tasan menyembunyikan dirinya di dalam batu. Setelah dia kehilangan kontak dengan Wang Lin, pikirannya kosong. Namun, mantra Kaisar Langit King Lin melelehkan jiwa asal ke dalam tubuh dan mempertahankan beberapa kecerdasan. Sangat berbeda dengan boneka yang tidak bisa berpikir. Setelah Tasan mengetahui bahwa Wang Lin sudah tidak ada lagi, tanpa sadar dia menemukan batunya. Dia memasukinya dan diam-diam berkultivasi di dalamnya. Pada hari ini, Tasan tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar tenang, tanpa perubahan apapun. Tubuhnya berpindah keluar batu dan berdiri di atasnya. Sejumlah besar riak muncul di hadapannya dan Wang Lin melangkah keluar. Ekspresi Tasan tidak berubah saat melihat Wang Lin, dia hanya mengungkapkan ekspresi hormat. Wang Lin tersenyum sambil melambai pada Tasan. Tasan mengambil langkah saat dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin. Berikutnya adalah kepala besar dan Lei Ji. Wang Lin memejamkan mata saat dia merasakan bekas di kepala besar. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening. Jejak Big Head sangat lemah, seolah bisa hilang kapan saja. Dia mengambil satu langkah lalu riak muncul dan dia menghilang. Ada sosok besar bergerak melintasi bintang-bintang, meninggalkan jejak darah. Tubuhnya dipenuhi luka, dan setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan banyak darah.
Hampir setiap langkahnya menyebabkan darah keluar dari tubuh raksasa ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah terdapat lubang dalam di antara tulang pertama hingga ketujuh di tulang punggungnya. Setiap lubang memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Selain itu, ada lubang hijau serupa di seluruh sendi berbeda di tubuhnya, setidaknya lusinan. Ada kultivator pucat di bahunya. Penampilan kultivator ini aneh. Dia memiliki kepala yang sangat besar. Namun, kultivator ini sangat lemah. Ada sidik jari hitam yang mengeluarkan bau busuk di punggung kultivator berkepala besar itu. Ada juga asap hitam yang keluar dari punggungnya yang mengeluarkan suara mendesis. Selain itu, punggung anak laki-laki berkepala besar itu telah tenggelam dan membusuk dengan cepat. Jika bukan karena dia melawan dengan kekuatannya sendiri, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit. Lei Ji, tinggalkan aku dan pergi sendiri. Darah hitam keluar dari sudut mulut anak laki-laki berkepala besar itu dan matanya telah kehilangan kilaunya. Sosok besar itu mulai bergerak lebih cepat setelah merenung beberapa saat. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kepala besar, kamu terluka untuk menyelamatkanku. Saya, Lei Ji, adalah anggota klan iblis raksasa, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda begitu saja? Bahkan jika aku meninggalkanmu, mereka tidak akan menyerah dalam mengejar mereka. Tujuan mereka adalah aku. Jangan katakan lagi dan fokuslah pada penyembuhan." Kultivator berkepala besar tersenyum pahit ketika dia melihat bintang-bintang di depannya, dan matanya menjadi lebih suram. Dia sepertinya melihat ibunya beberapa tahun yang lalu. Ibunya sepertinya tidak memarahinya, dia menatapnya dengan tatapan lembut dan memanggilnya. "Ibu." Gumam anak laki-laki berkepala besar itu, lalu aura kematian mengelilingi tubuhnya. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat keluarganya dan semua orang dibunuh olehnya. Orang-orang ini muncul di hadapannya satu persatu dan dengan dingin menatapnya. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar dan dia merasa sangat kedinginan. Sikap dinginnya bukan hanya pada tubuhnya, tapi juga kesepian di hatinya. Kenangan masa kecilnya terus muncul kembali. Apakah saya akan pergi? Setelah ribuan tahun berkultivasi, pada akhirnya, saya masih akan pergi. Bau busuk dari sidik jari hitam di punggung anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin kuat dan hampir seluruh punggungnya menjadi hitam. Matanya perlahan tertutup seolah dia diselimuti oleh rasa dingin, dan perlahan dia kehilangan kesadaran. "Kepala besar, tunggu. Saya yakin guru akan datang dan menemukan kita." Saat anak laki-laki berkepala besar itu hendak menutup matanya, raungan Lei Ji memasuki telinganya. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar dan dia nyaris tidak bisa membuka matanya. Dia tersenyum kecut dan berbisik, "Begitukah? Ada dua sosok setinggi 10.000 kaki yang mengejar Lei Ji. Mereka seperti dua raksasa yang mengambil langkah besar sambil mengejar mereka. Mereka masing-masing memiliki tanda kapak di antara alis mereka. Tatapan mereka dingin dan mengandung niat membunuh. Ada seorang pemuda berkemeja biru duduk di atas salah satu raksasa. Dia sangat tampan, tapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Dia tidak duduk dalam posisi lotus, dia bersandar dengan seikat ceri merah di tangannya. Kadang-kadang dia memakannya sambil melihat Lei Ji dengan tatapan menggoda namun harus didapat. Tidak ada seorang pun di aliansi ini yang mampu melarikan diri dari tuan muda ini. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan tubuh anggota kerajaan klan iblis raksasa ketika saya baru saja keluar untuk bermain. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua di keluarga itu mengatakan bahwa aliansi berada dalam kekacauan karena perang, jadi saya tidak boleh keluar begitu saja. Jika saya tidak keluar, bagaimana saya bisa bertemu dengan tubuh seperti ini? Pemuda itu memakan buah ceri sambil tersenyum dan segera memuntahkan bijinya. Benih itu melesat dalam sinar cahaya ke arah Lei Ji. Benih itu sangat cepat sehingga bisa menyusul Lei Ji dalam sekejap. Itu meledak menjadi tengkorak hijau yang menyerang bagian ke-8 di tulang belakang Lei Ji. Namun, saat tengkorak hijau ini hendak menekan, sebuah tangan keluar dari kehampaan dan meraih tengkorak itu. Tanpa ampun meremas dan menghancurkan tengkoraknya. Riak muncul di belakang Lei Ji dan suara dingin keluar. "Kamu sungguh punya nyali untuk berani melukai tungganganku dan pelayanku." "Menguasai." Lei Ji gemetar dan tiba-tiba berbalik. "Menguasai." Anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan. Episode 955 Murid Dalam dari Sekte Mayat. Saat riak menyebar, Wang Lin keluar dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah pemuda berbaju biru, dia hanya melihat luka Lei Ji dan anak laki-laki berkepala besar, yang berada di perbatasan hidup dan mati.
Setelah dia melihat sidik jari hitam di punggung anak laki-laki berkepala besar itu, rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Tangan kanannya terulur dan dia meraih anak laki-laki berkepala besar itu. Kemudian telapak tangan kanannya mengenai anak laki-laki berkepala besar itu dan sejumlah besar energi asalnya masuk ke tubuh anak laki-laki berkepala besar itu. Wajah anak laki-laki berkepala besar itu memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Darah ini mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Saat ini, pemuda berjubah biru itu masih memakan buah ceri dan tubuhnya bersandar ke belakang. Setelah makan ceri, dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, Sun Gouzi, kamu telah memiliki tubuh